mengetahui bahwa proposisi berdasarkan pernyataan pikiran, proposisi itu adalah pernyataan. Pernyataan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat. Yang kemudian apa? Yang kemudian dapat dilihat atau kemudian dapat dinilai benar dan salah. Bisa dinilai benar dan salah. Jadi proposisi berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat, pernyataan dalam bentuk kalimat yang bisa dinilai benar dan salah. Jadi proposisi ini merupakan unit terkecil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi dengan saya dalam perjumpaan pembahasan selanjutnya. Sudah lama kita tidak bersua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kemudian melanjutkan aktivitas pembacaan atau kemudian deskripsi satu bukunya Mundhiri tentang logika, di mana pembahasan terakhir kita itu dalam tataran pembahasan tentang klasifikasi. Maka daripada itu, kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak hanya dalam fisik saja, tetapi dalam pikiran maupun dalam batin. Sekilas tentang klasifikasi kemarin, yang belum nonton atau penjabaran buku Mundhiri tentang klasifikasi, nanti bisa refleks kembali di video-video sebelumnya atau penjabaran sebelumnya. Pembahasan selanjutnya dalam bab 5-nya buku Mundhiri adalah proposisi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kawan-kawan, kita akan mencoba untuk bicara tentang proposisi. Jadi seperti mana biasanya, kawan-kawan, kalau kita bicara tentang logika, maka kita coba berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana cara yang bernalar, yang benar. Kemudian kita tidak bisa mengklasifikasi atau bisa melaksanakan tanpa memberikan terlebih dahulu pengetahuan-pengetahuan yang kemudian menjadi satu premis. Bila kita coba analogikan dalam bangunan misalnya, maka premis itu seperti premis misalnya bangunan. Maka dalam logika kita tidak bisa berpikir benar sebelum kita melaksanakan terlebih dahulu satu pengetahuan yang menjadi premisnya. Nah, ini diluruskan dulu. Seperti bangunan, premisnya itu apa? Premis dari bangunan itu seperti batu, pasir, dan semen. Dan semennya kira-kira. Maka proses penalarannya di sini adalah kita samakan sebagai bagan atau arsiteknya. Arsitekturnya. Jadi kalau kita bicara logika, maka kita bicara tentang penalaran yang benar. Dan kita tidak bisa melaksanakan penalaran yang benar tanpa kita terlebih dahulu
memberikan atau mempunyai pengetahuan yang menjadikan premisnya. Sebagaimana analogi bangunan, premis dari bangunan adalah batu, pasir, dan semennya. Maka proses penalarannya adalah bagan dari bangunan tersebut dan arsitekturnya. Maka dengan batu, pasir, dan semen serta bagan dan arsitekturnya ini akan menghasilkan satu bangunan yang kokoh. Dengan apa? Dengan premis yang bisa dipertanggungjawabkan. Misal kalau batu, ya batu yang kemudian dengan dimensi yang seperti apa. Artinya bisa dipertanggungjawabkannya. Dengan apa? Dengan penalaran yang sah. Maka dengan premis dan proses penalaran yang benar, atau misalnya dengan batu, pasir, dan semen yang terukur dengan arsitektur yang bagus, dengan sah, maka akan menghasilkan satu bangunan yang kokoh, atau dalam logika satu kesimpulan. Satu kesimpulan yang benar. Jadi premis-premis dalam logika, premis ini misalnya dalam logika itu bergelut berupa apa? Berupa kata-kata. Itu jadi premis di dalam logika itu, kawan-kawan, itu bergelut dalam pernyataan dalam bentuk kata-kata. Kemudian jadi kita untuk mengetahui satu pernyataan pikiran manusia itu bisa kita lihat, bisa kita ketahui itu manakala bisa berupa dalam bentuk apa? Bentuk keinginan. Bisa berupa dalam bentuk perintah, harapan, bisa bentuk cemooh, kekaguman, atau pengungkapan realitas-realitas tertentu. Baik itu dinyatakan dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Jadi pembicaraan logika itu berurusan dengan pernyataan pikiran. Jadi kalau kita tadi misalnya bangunan, maka kalau kita dalam logika, ini untuk mengantarkan dalam pembahasan proposisi. Kalau kita bicara tentang pembicaraan logika, maka kita akan berurusan dengan apa? Berurusan dengan pernyataan pikiran. Sebagai contoh, pembicaraan yang tadi disampaikan, pernyataan pikiran itu ada kalanya itu mengungkapkan keinginan, ya, perintah, harapan, cemooh, dan lain sebagainya, yang baik dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Jadi dengan memperhatikan contoh-contoh yang misal Hasan adalah manusia penyabar, besi bisa bila dipanaskan memuai, maka dengan memperhatikan contoh-contoh itu kita dapat mengetahui bahwa proposisi berdasarkan pernyataan pikiran, proposisi itu adalah pernyataan. Pernyataan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat. Yang kemudian apa? Yang kemudian dapat dilihat atau kemudian dapat dinilai benar dan salah. Bisa dinilai benar dan salah.
Jadi proposisi berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat, pernyataan dalam bentuk kalimat yang bisa dinilai benar dan salah. Jadi proposisi ini merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud yang sempurna tadi. Misal jika kita ingin menganalisis suatu pemikiran, taruhlah suatu buku misalnya. Maka kita akan mendapati satu kesatuan pikiran. Dalam buku yang ada dalam buku yang kita teliti misalnya. Kemudian kita lebih khusus lagi, kita akan menemukan bab per babnya. Kemudian dari bab-babnya kita akan menemukan dari paragraf per paragrafnya. Dan akhirnya kita akan menemukan pada unit yang tidak bisa lagi dibagi lagi. Nah, unit yang tidak bisa dibagi lagi ini adalah yang kita sebut sebagai proposisi. Jadi proposisi masih bisa dianalisis menjadi kata-kata. Tetapi kawan-kawan, kata-kata ini hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Jadi saya ulangi kawan-kawan, seperti buku, taruhlah satu buku misalnya. Kita akan mendapati dalam buku itu adalah pemikiran sesuatu atau pemikiran daripada buku yang tersebut. Dari pemikiran tersebut kita jauh ke dalam lagi, kita akan menemukan bab per babnya. Kemudian lebih lagi, setelah bab per bab kita akan menemukan paragraf per paragraf. Setelah paragraf per paragraf kita akan menemukan akhir daripada unit itu adalah proposisi. Yang mana tidak bisa dibagi lagi. Ya, tidak bisa dibagi lagi dari buku tadi. Misal buku tadi maka disebut sebagai proposisi. Yang mana definisinya adalah pernyataan suatu kalimat yang bisa dinilai benar dan salah. Jadi bisa dianalisis dalam bentuk kata-kata, tapi kawan-kawan perlu sadari bahwasanya kata-kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu. Menghadirkan pengertian sesuatu. Menghadirkan pengertian sesuatu. Bukan ya kawan-kawan, bukan maksud atau pemikiran sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Jadi kata-kata hanya menghadirkan pengertian, bukan maksud. Hanya menghadirkan pengertian, bukan maksud. Itu perlu digarisbawahi. Jadi ada misalnya tadi ada beberapa contoh yang kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya semua pernyataan pikiran ini kawan-kawan yang mengungkapkan keinginan dan kehendak itu tidak dapat dinilai benar dan salah. Ada beberapa kata yang tidak bisa dinilai benar dan salah dari satu pernyataan pikiran. Contoh, semoga Tuhan selalu melindungimu. Ambilkan aku segelas air. Alangkah cantiknya gadis itu. Jadi dari beberapa contoh tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah kita mengukur benar dan salah dalam proposisi? Nah, bagaimana kiranya? Bagaimana mengukur benar dan salah dalam proposisi? Nah, karena proposisi tadi sebagaimana kita definisikan adalah bentuk pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur benar dan salah dalam proposisi. Nah, dalam logika ada dikenal dengan dua macam proposisi. Ini menurut sumbernya kawan-kawan. Kalau menurut sumbernya, proposisi menurut sumbernya itu dibagi dua.
Itu proposisi analitik. Untuk kita mengetahui benar dan salah dalam proposisi berdasarkan sumber, itu dibagi dua, analitik dan sintetik. Apa itu proposisi analitik? Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah yang sudah terkandung pada subjeknya. Misal, analitik ini kita definisikan sebagai predikatnya. Predikatnya itu mempunyai pengertian, yang punya pengertian sudah terkandung pada subjeknya. Jadi predikatnya sudah mempunyai pengertian, itu sudah terikat atau terkandung pada subjeknya. Seperti mangga adalah buah-buahan. Predikatnya, subjek mangga ini, predikat mangga ini kawan-kawan sudah terikat, sudah terkandung definisi dalam buah-buahan. Jadi kuda adalah hewan, ayah adalah orang laki-laki. Maka dalam maksud ini adalah contoh tersebut, maka dia dalam kategori analitik, yang mana predikatnya itu mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Sudah ada terkandung dalam subjeknya. Kata hewan pada kuda adalah hewan. Kata hewan pada contoh kuda, ya, contoh hewan pada contoh kuda adalah hewan, sudah terkandung pada subjek, yaitu kudanya. Jadi subjek kuda, predikat hewan tadi itu sudah terikat, sudah mempunyai pengertian yang terkandung pada subjek kuda. Jadi predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Jadi proposisi dalam berdasarkan sumber proposisi analitik itu memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa proposisi analitik tidak memberikan satu pengetahuan baru. Karena apa? Karena dalam proposisi ini predikatnya itu sudah ada definisi yang terkandung di dalam subjeknya. Jadi untuk melihat benar dan salah dalam proposisi menurut sumbernya, nih salah satunya analitik, adalah kita akan melihat ada tidaknya pertentangan yang terjadi antara subjek dan predikat yang muncul dalam pernyataan itu misalnya. Sehingga kalau kita lihat beberapa penjabaran sebelumnya, maka proposisi analitik merupakan proposisi yang biasa kita maksud a priori. Nah, yang belum tahu apa itu a priori, coba nanti bisa review kembali atau melihat kembali penjabaran sebelumnya. Kemudian apa itu proposisi sintetik? Jadi kalau untuk melihat benar dan salah dari proposisi analitik, maka kita melihat akan pertentangan yang terjadi dalam pernyataan itu. Apakah subjek dan predikat itu bertentangan atau tidak? Nah, itu menunjukkan benar dan salahnya di situ. Maka kemudian kita melihat proposisi sintetik ini adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian, bukan menjadi keharusan. Tidak menjadi keharusan bagi subjeknya. Jadi kalau misalnya analitik itu menjadi satu keharusan, predikat itu mendefinisikan dalam subjeknya, maka sintetik berbeda, tidak menjadi keharusan. Contohnya apa? Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah
pepaya ini manis. Pepaya ini manis. Kalau dalam analitik, maka pepaya adalah buah-buahan. Itu dalam proposisi analitik. Kalau pernyataan proposisi sintetik tidak menjadi satu keharusan, predikat itu terikat dalam subjeknya. Maka contohnya pepaya ini manis. Gadis itu gendut. Kata manis pada proposisi pepaya itu manis, pengertiannya belum terkandung pada subjeknya. Jadi belum menunjukkan pengertian yang terjadi, yaitu pepayanya. Jadi kata manis merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman. Nah, jadi dari proposisi sintetik kita mengetahui satu pengetahuan terbaru bisa dari pengalaman bahwa pepaya ini manis. Maka bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya proposisi sintetik merupakan lukisan dari kenyataan empirik. Maka untuk menguji benar salahnya, kalau kita berasal dari empirik, maka untuk menguji benar salahnya proposisi pernyataan dari proposisi sintetik, maka kita harus ukur berdasarkan empiriknya. Sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya. Maka kalau analitik a priori, maka proposisi sintetik biasa dikenal dengan istilah juga a posteriori. Yang dikenal dengan proposisi a posteriori. Itu kawan-kawan. Ini menurut sumbernya. Kemudian ada menurut bentuknya. Bentuknya nanti ada 3 macam. Ada proposisi kategorik, kemudian ada proposisi hipotetik, dan ada juga terakhir adalah proposisi disjungtif. Jadi itu ada 3 berdasarkan bentuknya dari proposisi mengetahui benar dan salahnya. Oke, itu kawan-kawan. Analitik untuk mengetahui benar salahnya itu berdasarkan daripada pertentangan subjek dan predikat. Kalau sintetik berdasarkan pembuktian empirik benar atau salahnya satu pernyataan tersebut. Itu kawan-kawan dimanapun berada, kita akan lanjut kepada proposisi untuk mengetahui benar dan salahnya satu proposisi berdasarkan bentuknya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa komentar, jika bermanfaat bisa bagikan kepada yang lain untuk bisa juga sama-sama melihat penjabaran tersebut. Lagi-lagi dialektika selalu kita bangun, kritik adalah bagian daripada cinta untuk kemajuan kita bersama. Akhir kata dari saya, kebenaran hanya milik datang dari Tuhan, kesalahan dari saya pribadi. Akhir kata, billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.